Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mau membahas tentang status pengiriman lagi ya. Ini saya membaca ada kayaknya customer ya, mungkin ya. Ini ada judulnya tuh JNT melakukan pembatalan secara sepihak tanpa konfirmasi ke penerima ya. Ini jadi info ya saya bacakan ya kayak gini. Pada tanggal 22 Januari 2020 ya, dia ini maksudnya melakukan pembelian di Shopee ya dengan menggunakan ekspedisi JNT ya. Sedangkan pada tanggal 23 dia melakukan tracking bahwa paket sedang dalam pengantaran kurir ya. Pada tanggal yang sama keterangannya itu ada reschedule ya dengan customer kayak gitu. Namun dia tidak melakukan reschedule apapun. Maksudnya dia tidak menganggap ada reschedule apapun ya. Dan dia ini tidak dapat konfirmasi apapun dari pihak JNT ya. Dia ini merasa tidak ada reschedule dengan pihak JNT kayak gitu. Yang diambil dari keterangan reschedule dengan customer. Oke, ini saya mau membagikan info ya yang tentang saya pahami ya. Jadi keterangan reschedule dengan customer ini bukan berarti pihak JNT-nya ini menghubungi pelanggan atau menghubungi customernya ya, walaupun ada status keterangannya reschedule dengan customer ya. Jadi Anda tidak perlu panik untuk kok saya nggak di-reschedule sama pihak JNT tapi kok ada tulisannya kayak gini. Ini cuma status bro, ini bukan cuma status sih. Keterangan schedule dengan customer itu berarti itu pengiriman jadwal ulang ya, maksudnya bukan berarti dia menghubungi pelanggan, saya schedule ulang hari ini, kemarin, besok, entah kenapa, enggak gitu. Jadi keterangan schedule dengan customer ini bisa diartikan sebagai pengirimannya itu dijadwal ulang ya. Walaupun ada tulisannya dengan customer bukan berarti dia menghubungi kamu ya. Bukan, ini hanya statusnya itu dibuat kayak gitu. Schedule dengan customer berarti dia ini dijadwal ulang lagi pengirimannya ya, seperti alasan kemarin kayaknya mungkin entah jamnya operasionalnya habis, entah kenapa kayak gitu, jadi dikirim di reschedule ulang dengan customer. Itu bukan ya, reschedule dengan customer itu harusnya dijadwal ulang lagi, mungkin dikirim besoknya lagi kayak gitu bos ya. Bukan berarti maksudnya bukan berarti pihak JNT menghubungi schedule dengan Anda itu, bukan, walaupun ada keterangan kayak dengan customer bukan berarti kayak gitu, enggak ya. Oke, itu aja ya, mungkin paham ya. Oke, sampai situ ya. Lanjut, ini ada tulisannya lagi, dia ini coba telepon ke pihak JNT ya. Ini sampai dia telepon ke pihak JNT bro. Aduh ya, bukan gimana sih, mungkin dia nggak tahu, nggak terbiasa apa gimana ya, jadi dia sampai ke telepon ya. Namun ada keterangan itu CS, dia tidak tahu perihal kenapa paket schedule pengirimannya ya. Iya jelas ya, ini kan namanya cabang-cabang JNT kan banyak ya, masa per orang-orang per cabang-cabang tahu semua, bukan tahu semua sih, mungkin itu kan urusannya sama JNT di lokasimu ya, mungkin itu iya di lokasi itu beda-beda loh. Kalau di lokasi yang terbiasa cepat ya, mungkin ada kayak gini sih, ada tahu kayak gitu. Jangan panik dulu, makanya jangan panik dulu ya. Jadi kalian di schedule ulang tuh berarti dijadwal ulang lagi ya, mungkin yang besok kayak gitu, bukan kamu harus diteleponin gini enggak bos, enggak kayak gitu ya. Oke, tenang aja dulu ya. Terus pada tanggal 25 keterangannya buyer tolak tanda terima, dan lagi-lagi dia tidak melakukan penolakan tersebut. Oke, kayak gitu.
Oke, kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau COD ya, COD itu rentang ya, aku kira ya. Apalagi kalau alamatnya lengkap sih, soalnya di Jawa sama di luar Pulau Jawa itu berbeda. Oke, kalau pakai COD itu intinya kamu alamatnya ya tepat, alamatnya tepat, siapkan uangnya, dan kamu di rumah kamu tuh harus ada orang ya. Ntar kalau dia datang nggak ada orang tuh dibawa balik lagi ya. Kalau COD itu ya mungkin akan diretur, bukan mungkin ya, iya, kalau nggak cepat-cepat dia akan diretur ke penjualnya lagi bos. Nggak kayak pembayaran, kalau sudah dibayar dia akan taruh ke cabang kantor ekspedisi terdekat lokasimu. Jadi kamu kalau sudah bayar santai aja, kamu tinggal ke, kalau ada masalah kayak gitu, ke cabang dekat kantor terdekat ekspedisi, di kantor terdekat ekspedisi, di ekspedisi kantor terdekat lokasimu, maksudnya kayak gitu ya. Kalau sudah dibayar. Kalau COD ini rentang emang kayak gitu. Aku punya pengalaman itu, pelanggan saya beli kayak gitu, dia ada malah bukan, dia ada katanya ya alamat sudah, tapi ada kemarin tuh malah statusnya telepon bermasalah kayak gitu. Jadi dia pengirimannya itu paketnya diretro lagi ke saya kayak gitu. Jadi untungnya dia itu menghubungi saya, jadi saya segera ini ya, saya memberikan solusi ya, untuk saya penjual ya, memberikan solusi bahwa paketnya kan sudah pasti diretur ke pembeli kan, nggak mungkin bisa jadinya kamu harus, sebaiknya kamu harus order lagi ya ke penjualnya. Beda lagi kamu ya harus menghubungi penjual lebih baiknya, bukan berarti kamu sendiri yang bertindak. Kalau COD mah susah-susah gampang bos. Kalau COD mah enak emang kalau COD itu, tapi penjualnya itu ribet karena sudah mengirim dibalikan lagi kayak gitu. Intinya kamu harus menghubungi penjual. Gimana kalau kamu malah lagi ya mau order lagi dengan resi yang berbeda lagi kayak gitu intinya. Jadi penjualnya tuh, kalau saya ya kemarin tuh penjualnya saya tuh menghubungi dia untuk segera datang ke kantor cabangnya kalau sudah dekat dengan lokasinya kayak gitu. Jadi diambil di kantor cabangnya kayak gitu, sebelum diantar ke rumahmu ada kayak gitu lagi. Itu emang mungkin alamatnya entah apa, saya juga nggak tahu. Itu juga karena di luar apa ya, kalau di luar Jawa mungkin banyak kayak gitu mungkin. Nah, kenapa nggak tahu sih kayak gitu. Jadi jangan panik lah, kalau COD emang kayak gitu rentang bos. Emang enak COD, nggak dibayar ya nggak, maksudnya ininya gini, dia pembeli kan kalau nggak bayar dia balik ya, kurirnya ya. Yang payah tuh yang penjualnya, sayangnya, kasihannya kayak gitu ya. Jadi kamu intinya harus alamat lengkap, siapkan uangnya, dan kamu harus di rumah saat yang akan datang kayak gitu. Makanya status cepat di update ya kayak gitu. Jadi kalau saya nih kemarin tuh pas ada kayak gitu, emang dia nggak ditelepon, saya juga bagi penjualnya nggak ditelepon, emang kayak gitu sih. Mungkin ya itu tinggal kurirnya daerahmu itu, bukan tiap bukan. Jadi saya mengirim lagi dengan resi yang berbeda lagi karena dia order lagi ya, saya suruh order lagi kayak gitu. Jadi sebelum bukan sebelumnya, sampai maksudnya hampir sampai tujuan ya di sampai tujuan kotamu tuh kamu harus ke kantor cabangnya, jadinya gitu. Jadi ambil sendiri kayak gitu, mah lebih enaknya kayak gitu daripada menunggu nggak tahu alamatmu lagi, bingung kayak gitu. Itu sih tiap cabang, tinggal cabang JNT-nya ya, kurirnya daerahmu mungkin kayak gitu. Kalau di daerahnya kan tiap orang berbeda, padahal maksudnya kadang ada yang kenal malah, jadi enak kayak gitu ya. Ini dia ada tanggal 2, ada keterangannya lagi, saya lanjut ya.
tanggal 25 ini keterangannya menerima menolak COD ya, sedangkan dia ini tidak menggunakan servis COD ya, namun saya menggunakan servis REK ya, yang seharusnya tidak membayar apapun pada pihak penerima paket JNT pada tanggal yang sama paket return. Ini agak bingungan sih ini, namun menggunakan servis regional ya. Ini mungkin ada salahnya tuh, pada tanggal yang sama pakai return ya. Kemudian dia keterangannya dia ini coba telepon ke salah center JNT ya, namun yang dia dapat ini malah disuruh koordinasi dengan penjual kan. Nah, kayak gini. Orang ini menerangkan jelas-jelas ini kesalahan JNT ya, dan JNT tidak perlu jawab ya akan hal itu. Oke, ini masalah ini keterangannya dia ya, maksudnya tidak bertanggung jawab ya. Oke, ini kayaknya jarang-jarang sih memilih regionalnya tuh masih sudah dibayar entah apa ya, kalau sudah bayar tuh ini gini loh intinya sih, ini anu ya, apa pengalaman saya kalau COD itu beda sama pembayarannya. Kalau pembayaran itu nggak ada orangnya, dibawa balik pun maksudnya di kantor cabang terdekat ya, bawa KTP sama RSI biar bisa dicek di kantor cabang terdekat di lokasimu kayak gitu ya, kalau emang sudah dibayar lah. Kalau COD beda lagi ya. Oke, itu aja yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa jangan gengsi untuk subscribe ya. Dan ini pihak JNT sudah mengkonfirmasi kesalahannya ya, ini buktinya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.